Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di pertemuan yang ke-5. Hari ini kita akan masih membahas bab yang sama, yaitu bab program linear menentukan SPTLDV dari lukisan DHP. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar bagaimana menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari soal-soal pertidaksamaan linear dua variabel. Hari ini kita akan belajar kebalikannya. Ada lukisannya dan bagaimana nanti bentuk soalnya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari gambar DHP yang diberikan. Kemudian, Ibu harap juga kalian dapat menuliskan SPTLDV yang tepat yang sesuai dengan lukisan DHP. Jadi ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, silahkan selamat menyimak penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menentukan SPTLDV dari lukisan DHP, Ibu mau review dulu sebentar ya nak ya. Kemarin Ibu ada kesalahan. Kesalahannya adalah Ibu punya sebuah koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jika yang diminta adalah X lebih dari 0, untuk X lebih dari sama dengan 0, maka kita fokusnya adalah ke sumbu X. Kalau dia lebih dari, maka yang diarsir adalah daerah atas. Nah, untuk Y lebih dari 0, maka yang diarsir adalah daerah kanan. Maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di kuadran 1. Ada di sini ya, DHP-nya. Jika Ibu punya lagi, ini sumbu X, ini sumbu Y, yang diminta adalah X lebih dari 0, maka untuk X lebih dari 0, kanan lagi, atas. Dan Y kurang dari 0. Kalau kurang dari berarti kiri. Nah, maka DHP-nya ada di kuadran 2. Di daerah 2 ini ya. Nah, untuk kuadran 3, oke, ini ya kuadran 3, maka berlaku X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0. Dan untuk kuadran 4, nih kuadran 4, oke, maka berlaku X kurang dari 0, Y lebih dari 0. Oke, jadi kesimpulannya bentuknya seperti ini ya nak. Oke, Ibu beri nama kuadran 1. Kuadran 1 berlaku untuk X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kuadran 2 berlaku X lebih dari 0, Y kurang dari 0.
Untuk kuadran 3 berlaku X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Untuk kuadran 4 berlaku X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Jadi kalian ingat-ingat ya, nanti DHP yang diarsir ada di daerah mana? Pakai kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Oke, review berikutnya adalah mengenai penugasan kemarin. Penugasan untuk nomor 4. DHP yang benar adalah bentuknya seperti ini, nak. Ini daerah yang diarsirnya adalah daerah yang di bawah sumbu X nih. Dan ketika menggambar DHP cukup yang memuat titik-titik pojok saja dan garis-garis bantu di sekitarnya. Berarti ini gini kalau mau. Udah, ininya tidak usah. Nah, pakannya diperluas dan tidak menemukan titik berapapun. Ini yang menjadi titik pojoknya. Nanti kita akan belajar yang disebut dengan titik ekstrim. Kemudian untuk nomor 5, nah, yang menjadi DHP-nya adalah yang ini. Lihat, yang memuat titik hanya mana? Nah, 1, 2, 3. Ya, karena di sana diperluas, makin ke kanan nih makin luas dan tidak ada titik manapun, tidak menyentuh titik pojok gitu. Ada berbentuk pojok-pojok atau sudut-sudut. Maka bentukannya adalah seperti ini, seperti menggambar sudut tumpul. Ini punya 3 titik, 1, 2, 3. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya kesalahan-kesalahan yang sudah kalian lakukan. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal tentang bagaimana mencari SPTLDV dari DHP yang dilukis. Contoh. Oke, ini adalah gambarnya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Oke, langkah pertama adalah kamu beri nama dulu. Oke, misalkan ini adalah garis 1, ini adalah garis 2. Bebas mau 1, mau 2, yang mana aja terserah kalian ya. Bu ambil ini yang garis 1. Oke. Untuk pada garis 1, kamu perhatikan pada sumbu X itu mengenai angka berapa. Nah, ini ya. Pada sumbu X-nya
mengenai angka 4, dan pada sumbu Y-nya itu mengenai angka 6. Kemudian langkah berikutnya kamu kali silang. Jadi 6 dikali X, 6X, 4 dikali Y, 4Y. Karena positif tandanya plus. Kemudian ini dikalikan, 6 dikali 4, berarti ujungnya 24. Nah, tugas kalian adalah mencari ini. Tandanya apakah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Langkahnya adalah kamu cek, ini kan garis 1. Berarti ini yang disebut daerah atas dan ini yang disebut daerah bawah. Yang diarsir adalah daerah bawah. Ingat ya, yang diarsir bawah. Kalau daerah yang diarsir bawah, maka hasilnya harus negatif. Sekarang kamu perhatikan. Nih, tanda di depan 4Y ini. Tandanya apa? Positif. Jadi positif dikali titik-titik supaya hasilnya negatif. Positif harus dikali dengan negatif. Maka negatif milik siapa? Negatif itu milik kurang dari. Jadi ini persamaannya. 6X tambah 4Y kurang dari 24. Berikutnya adalah yang kedua, garis 2. Nih, perhatikan garis 2. Garis 2, X-nya itu di angka 8. Y-nya itu di angka 4. Maka kamu kali silang 4X ditambah 8Y kalikan 4 kali 8 adalah 32. Sama kayak tadi ya, titik-titik lagi. Ini daerah atas, ini daerah bawah. Maka yang diarsir adalah bawah. Ya, yang diarsir bawah. Kalau bawah berarti harus negatif lagi. Oke. Perhatikan lagi angka di depan Y ini. Tandanya apa? Positif. Positif dikali apa biar hasilnya negatif? Positif harus dikali negatif. Negatif itu milik dari kurang dari. Maka ini persamaannya. Jadi kamu bisa tuliskan SPTLDV-nya adalah 6X ditambah 4Y kurang dari 24 dan 4X ditambah 8Y kurang dari 32. Dan kamu lihat ini ada di kuadran berapa? Dia ada di kuadran 1. Apa syarat kuadran 1? X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini bisa. Atau bisa juga masing-masingnya kamu sederhanakan. Ya, jadi jawabannya juga bisa. Nah, 6, 4 sama 24 sederhanakan dibagi 2 ya. Bagi 2, maka dapatnya 3X ditambah 2Y kurang dari 12. Nah, 4, 8 sama 32 kita bisa bagi 4. X ditambah 2Y kurang dari 8. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Berikutnya kita akan ke contoh 2. Contoh 2. Contoh B. Sama, Ibu bikin gambarnya dulu. Oke, ini DHP-nya. Daerah himpunan penyelesaiannya. Ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Seperti biasa kita beri nama. Misalkan Ibu ambil ini sebagai garis 1 dan ini adalah garis 2.
Pada garis 1, X-nya menyentuh pada angka negatif 4 dan Y-nya menyentuh pada angka 4. Maka kalau kita kali silang menjadi 4X dikurangi 4Y. Kenapa kurangi? Karena ini minus 4 dikali Y ya, minus 4Y. 4 kali 4 dikali minus 4 hasilnya adalah minus 16. Kemudian seperti tadi kita cari tandanya. Oke, garis 1 ini namanya daerah atas dan ini adalah daerah bawah. Oke, berarti bawah hasilnya harus negatif. Kemudian kamu lihat tanda di depan min 4Y ini. Tanda min 4-nya. Berarti dia negatif. Negatif dikali apa biar hasilnya negatif? Negatif berarti harus dikali positif. Kalau positif itu milik siapa? Milik lebih dari sama dengan. Jadi ini jawabannya ya. 4X min 4Y lebih dari sama dengan minus 14. Itu untuk garis 1. Untuk garis 2, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Kalau dikali silang, berarti 3X ditambah 2Y, 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Cek lagi, ini daerah atas dan yang diarsir adalah daerah bawah. Berarti kembali bawah. Di bawah itu negatif. Sekarang kamu lihat ini depan Y-nya apa? Positif. Positif dikali apa biar negatif? Maka positif harus dikali dengan negatif. Negatif itu punya siapa? Punyanya kurang dari. Maka ini persamaannya. SPTLDV-nya. Oke, kita sederhanakan dulu yang ini ya. Kita bagi 4. Maka dapatnya adalah X kurangi Y lebih dari sama dengan min 4 yang diambil. Sama kalau ini tidak bisa kita sederhanakan ya. Yang 3X plus 2Y, jadi cukup kita salin. Berarti dapatnya apa? X kurangi Y lebih dari sama dengan min 4. 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Ingat ini di kuadran berapa? Ini ada di kuadran 3 ya. Kuadran 3. Kalau kuadran 3 apa? X kurang dari 0, Y kurang dari 0. X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Ini ya SPTLDV-nya. Kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yang agak lebih kompleks soalnya. Tolong perhatikan dengan baik. Oke, jadi untuk soal ini DHP-nya ada 2. Dibatasi juga oleh 2 buah garis. Langkahnya masih sama. Seperti biasa, kamu beri nama dulu setiap garisnya. Misalkan ini garis 1 dan yang ini garis 2. Garis 2. Untuk garis 1,
X-nya 5, Y-nya 7 ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kalau kita kali silang jadinya 7X plus 5Y (7 kali 5 35). Tapi untuk soal double seperti ini pakai tanda sama dengan aja ya. Sama dengan 35. Jadi kalau kita tulis 7X plus 5Y dikurangi 35 sama dengan 0. Ini disimpan. Jadi menentukan tanda kurang dari lebih darinya nanti. Khusus untuk soal yang memiliki DHP 2 ya. Garis 2. X-nya sama dengan 9, Y-nya sama dengan 5. Kalau dikali silang berarti 5X ditambah 9Y sama dengan 5 kali 9, 45. Kalau ditulis 5X tambah 9Y minus 45 sama dengan 0. Oke. Setelah kamu dapatkan dua buah persamaan ini, berikutnya adalah kamu cek dulu daerah-daerah yang diarsirnya. Oke. Kita ambil dulu garis 1. Ya, fokus dulu ke garis 1. Garis 1 untuk daerah yang ini, dia yang diarsir adalah ini atas ya. Dan yang ini adalah bawah. Oke, ini atas, ini bawah, beri nama. Kemudian untuk garis 2, ini juga daerah atas. Dan yang ini juga adalah daerahnya bawah. Dasarkan DHP untuk wilayah yang ini, berarti kan atas dikali atas. Atas dikali atas nih ya. Atas dikali atas yang ini. Atas itu positif, atas juga positif. Positif kali positif berarti positif. Sekarang lihat yang ini. Bawah dikali bawah. Bawah dikali bawah. Berarti bawah dikali bawah. Bawah itu negatif, dikali bawah negatif. Negatif kali negatif positif juga. Karena dia dua-duanya positif, maka gunakan ya, karena dua-duanya positif, gunakan tanda lebih dari sama dengan 0. Dan penulisan SPTLDV-nya adalah yang ini dan yang ini kamu gabungkan dalam tanda kurung. 7X tambah 5Y minus 35 dikali dengan 5X tambah 9Y minus 45. Ingat pakai tanda ini. Lebih dari sama dengan 0. Dan lihat ini di kuadran berapa? Dia ada di kuadran 1. Kalau kuadran 1 apa tandanya? X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Oke, mudah-mudahan paham dengan penjelasan dari Ibu. Ibu rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.